Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi, saatnya Anda mengikuti dialog Tarakan siang ini dengan tema mencegah penularan HIV. Kanal informasi dan inspirasi Prosa. Ya, pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat penting dan relevan, yaitu mencegah penularan HIV. Seperti yang kita ketahui bahwa HIV masih menjadi isu kesehatan global yang memerlukan perhatian khusus. Namun penularan dapat dicegah dengan berbagai langkah yang tepat. Dan dalam dialog ini, kami akan memberikan informasi seputar cara mencegah penularan HIV dan fakta-fakta yang perlu diketahui, serta upaya menjaga kesehatan dan melindungi diri dari resiko infeksi. Mari kita simak membahas bersama dengan penuh perhatian ya pendengar, dan dialog Tarakan siang ini pun bersama dengan mencegah penularan HIV bersama dengan Ibu Angeline Loisanti Simatupang selaku koordinator lapangan program Taheta bersama dengan saya Jubaida. Dan kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui YouTube channel RRI Tarakan Official, dan juga bisa menelpon kami di 0821 5320 9845. Dan saat ini tentunya di studio Pro 1 kita sudah ada Ibu Angeline. Selamat siang Bu Angeline. Selamat siang. Iya Bu Angeline, kabar baik Bu Angeline? Baik sekali. Alhamdulillah. Iya Bu Angeline, bagaimana Bu Angeline di perjalanan tadi menuju ke studio? Aman. Aman ya Bu Angeline ya. Ya Bu Angeline, hari ini kita akan membahas tentang pencegahan penularan virus HIV ya Bu Angeline, dan ini adalah masalah krusial sekali di masyarakat dan memang sangat penting untuk selalu dibahas pendengar, dan juga bisa menjadi pengetahuan untuk Anda. Baik Bu Angeline, kita langsung saja ya. Di mana apa yang perlu diketahui oleh pasangan yang HIV negatif tentang cara mencegah penularan HIV dari pasangan yang positif? Silakan Bu Angeline. Apa yang perlu diketahui oleh pasangan yang HIV negatif? Jadi intinya pasangan yang positif dulu nih Mbak, dianya harus bisa terbuka dulu. Baik. Dia harus open status dulu ke pasangannya. Jadi kalau dia sudah bisa open status ke pasangannya, otomatis kedepannya dia kayak plong gitu loh. Jadi pengobatannya segala macam, jadi pasangannya itu harus tahu. Iya. Tapi sebelumnya Bu Angeline, sebelum kita meluas, mungkin bisa dideskripsikan sedikit Bu Angeline, sebenarnya virus HIV ini seperti apa? Virus HIV itu kalau saya bilang sih virusnya cantik, sopan. Baik. Karena dia harus ketok pintu dulu nih, tok. Permisi, kalau orang Jawa bilang ulo nuwun. Nggak mungkin kan langsung tiba-tiba nyelonong masuk aja gitu, kayak gitu. Jadi virus ini sebenarnya kalau saya bilang sih tidak mematikan sama sekali. Iya. Tapi untuk menjangkitnya mungkin bisa seperti apa? Penularannya melalui hubungan seks yang tidak aman. Contohnya bergonta-ganti pasangan. Baik, itu saja Bu Angeline atau ada lagi? Ada lagi. Jadi ada 3 penularannya. Bergonta-ganti pasangan, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan yang ketiga, ibu yang terinfeksi virus HIV dapat menularkan ke bayinya. Kalau tidak cepat ditangani. Tapi kalau cepat ditangani, ibu yang positif HIV bisa melahirkan anak yang negatif. Iya, mungkin kita akan lebih spesifik dulu Bu Angeline. Kita akan membahas mengenai pasangan. Iya. Mungkin di luar sana banyak sekali yang tidak tahu bahwa ternyata pasangannya ini terjangkit virus HIV. Bahkan mungkin si pengidap juga tidak tahu kalau dia memiliki indikasi infeksi virus HIV ini sendiri. Ya. Makanya khususnya di Tarakan sendiri ada program pemerintah, yaitu Catin, calon pengantin. Baik. Nah, ketika mereka mau melaksanakan pernikahan, itu kalau yang di Muslim itu biasanya orang KUA mengeluarkan surat untuk pemeriksaan kesehatan. Kemudian kalau yang di Nasrani ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Jadi mereka itu pemeriksaan dulu. Nah, setelah mereka pergi ke layanan, nah di situ akan dikonseling pasangan.
Setelah konseling pasangan, kemudian ada hasilnya dan dibacakan ke Iya, pasangan. baik. Iya, mungkin ini pertanyaan sedikit negatif kali ya Bu Angelinnya, tapi apakah jika saat dalam proses chatting yang tadi kata Bu Angelin bahwa sebelum menikah adanya proses pemeriksaan kesehatan dan saat itu salah satu pasangannya Positif. positif, iya. Bagaimana langkah selanjutnya? Itulah tugasnya konselor, para konselor. Makanya ketika ini kan chat ini harus ada ke layanan VCT, kemudian layanan VCT ini melakukan konseling pasangan. Nah, ketika melakukan konseling pasangan di situ tugasnya konselor untuk menyampaikan bagaimana ketika nanti salah satu pas kalian ada yang positif HIV, apakah tetap, apa tidak, apakah Iya. lanjut, gitu. Iya. Jadi kalau menurut Bu Angelin sendiri, iya, kalau menurut Bu Angelin sendiri, saat menemui posisi seperti itu, apa yang terbaik bagi kedua pasangan ini? Kalau saya ada beberapa pasangan yang saya konseling, apakah mereka tidak jadi menikah? Enggak, mereka tetap jadi menikah. Intinya kita kasih pemahaman ke pasangannya, itu. Iya. Tapi kalau untuk resiko infeksi, terinfeksi bagaimana? Yang saya tangani sampai sekarang pasangannya sampai sekarang masih negatif aja, Baik, aman. masih Intinya negatif. itu dari yang pembahasan kita sebelumnya, intinya yang positif harus langsung pengobatan, terapinya, kemudian harus patuh juga. Iya, dan itu pasti ada beberapa tahapan yang Iya. dilakukan agar tetap Betul. negatif ya, Iya. ya si pasangannya. Nah, seperti apa tahapan-tahapan itu Bu Angelin? Oke, begitu ketahuan positif, kemudian yang positif ini melakukan tes lab, medical check up, habis medical check up kemudian screening TB. Kalau hasilnya bagus semuanya, baru boleh mulai melakukan ARV, Oke. pengobatan. Tetapi kalau seumpamanya hasil dari labnya ada yang istilahnya ada gangguan atau indikasi penyakit, itu dulu yang diobatin. Seumpamanya screening TB-nya, dia TB-nya positif, jadi pengobatan OAT-nya dulu, baru boleh masuk pengobatan ARV-nya. Jadi nggak boleh bersamaan, berbarengan. Iya, baik. Ha-ha. Ya. Bu Angelin mungkin bisa dijabarkan sedikit ya, pendengar mungkin ingin tahu apa yang dimaksud dengan pengobatan ARV yang dimaksud Bu Angelin. ARV itu antiretroviral virus, itu Iya. panjangnya. Oh baik, itu kepanjangannya. Iya. Ya. Kalau untuk terapinya sendiri seperti apa itu Bu Angelin? Ya itu tadi, ketika sudah mulai masuk ARV, kemudian kalau hasilnya baik semua, dirujuk ke dokter. Nanti di sana dokter menjelaskan penyakitnya, kemudian habis menjelaskan penyakitnya, kemudian dokter memberikan pilihan kepada si pasien mau minum jam berapa, nyamannya di pasien jam berapa. Nah, karena biasanya pengobatan ARV ini harus minumnya tepat waktu, jadi ketika si pasien ini terakhir dia, maksudnya tidur. Nah, jadi seumpamanya dia biasanya normalnya tidur itu sekitar jam 11, berarti dia harus minum ARV-nya jam 10-an gitu. Oke, Jadi baik. sebelum tidur. Sebelum tidur Iya. ya. Ini adalah berarti bisa dikatakan ini obat ya? Iya, Obat ya, iya baik. Dan ini obat untuk menangani virus HIV ini, menekan virus. untuk menekan virus. Dan selanjutnya untuk mungkin cara berhubungannya seperti apa itu agar dia tetap negatif? Oke. Untuk 6 bulan masa ARV, jadi pasangan kalau seumpamanya sudah menikah, diwajibkan untuk pakai kondom dulu. 6 bulan pertama. 6 bulan. Karena setelah pengobatan ARV 6 bulan itu akan diperiksa VL-nya. VL itu jumlah virus yang aktif. Oke, baik. Nah, di situ. Jadi kalau sudah ada hasilnya, kalau dari hasil 6 bulan itu hasil VL-nya sudah nggak kebaca, baru boleh lepas Iya. kondom. Berarti ini bisa dikatakan bahwa ini juga menjadi salah satu resiko bagi mereka yang menikah dan juga salah satu pasangannya terinfeksi virus HIV Iya. ya Bu Angelin, harus
puasa dulu 6 bulan. Sebenarnya sih nggak puasa Oh, sih, gitu. tetap pakai ada pengaman. Baik. Ada Boleh. pengaman. Oh, Boleh, gitu. boleh. Iya, siap. Boleh. Berarti bukan tadi saya pikir saya nangkepnya adalah tidak melakukan hal ini selama 6 bulan. Dan Nah, setelah itu boleh. Namanya pengantin baru, Mbak. Nggak Oke. mungkin ditahan-tahan. Karena gini, Mbak. Karena virus HIV itu kan ada di 3 cairan. Baik. Yang pertama darah, yang kedua cairan sperma atau vagina, yang Iya. ketiga air susu ibu. Tapi yang paling banyak itu virus HIV hidupnya di darah. darah. Makanya ketika berhubungan supaya cairan sperma bukan cairan sperma aja, kalau melakukan hubungan pasti ada perlukaan. Nah, untuk menghindari itu supaya virusnya itu tidak menularkan ke pasangan, pakai pengaman. Oke, baik. Berarti 6 bulan pertama juga Iya, boleh. boleh. Asal menggunakan Pengaman. Iya. Bu Angelin, saya pernah mendengarkan ada yang seperti ini salah satu kasus. Pengamannya bocor atau apa bisa robek. Nah, itu seperti apa, Berarti Bu Angelin? pengamannya yang ecek-ecek kali ya, Mbak Murah. Oke. Oke, apakah ada standar untuk pengaman itu sendiri, Bu Angelin? Ya cari yang mahal lah pastinya. Oke. Kalau mau istilahnya aman ya, karena dari PKBI sendiri itu sudah ada Mengeluarkan? dari pusat itu stok untuk kondom. itu apa perlu dibecek nggak apa-apa ya, it's okay, Bu mereknya Angelin, ya. ya merek Bisa Sutra, menjadi- oke. Sutra. Oh iya, oke. Jadi itu bisa menjadi edukasi juga ya, Bu Angelin. Tapi kalau yang di PKBI, di program PKBI itu nggak diperjualbelikan. Baik, ya tidak diperjualbelikan. Iya. Oke, kita kembali lagi Bu Angelin. Tapi kalau selama yang Bu Angelin lihat, berarti kondisi pasien, khususnya pasien Bu Angelin, si pihak yang terkena HIV dan juga pasangannya yang tidak terkena HIV, baik-baik saja Bu Angelin? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik-baik Apa saja. ada yang sudah hamil Bu Angelin? Sudah Sudah? anaknya. Sudah ada anaknya? Jadi kalau intinya seumpamanya nih ya, Iya. yang saya dampingi itu ada sekitar 10 orang yang laki-lakinya yang positif. Jadi Semua laki-laki? iya, semuanya yang positif. Iya. Kemudian berarti intinya kan di ibunya. Kalau ibunya hasilnya negatif berarti anaknya Iya. nggak kena dong. Iya, Ya. baik. Jadi ada sekitar kurang lebih 20 ibu yang positif, yang laki-lakinya negatif. Baik, berarti yang ibu-ibunya yang positif Iya. HIV, yang laki-lakinya yang Iya, negatif. Wah, itu bagaimana anaknya itu, Bu Angelin? Negatif. semua, Negatif. Iya. Ya, bagaimana itu? Intinya, nah itu dia, ada prosesnya Hmm. yang seperti tadi saya sampaikan. Begitu kan ada di samping pemerintah itu mau melaksanakan program Catin, ada juga ibu hamil. Oke, Jadi baik. semua ibu hamil wajib VCT. Jadi di situ ketika mereka ke poli kebidanan, nah dirujuk ke VCT dan diperiksa. Kalau hasilnya positif, harus cepat pengobatan untuk Iya. pencegahan ke bayinya. Dari pembahasan kita sebelumnya, saya menyampaikan semester. Kalau dia di positif sebelum melahirkan, dia boleh melahirkan normal. Tapi kalau dia sudah semester 2 kehamilannya, dia harus sesar. Dia Karena harus sesar. kita resikonya di proses kehamilannya, persalinannya. Iya. Jadi kalau untuk masih di semester awal atau tadi kata Bu Angelin, kalau semester awal bagaimana Bu Angelin? Sebelum hamil atau sebelum hamil. semester pertama dia boleh melahirkan normal. Iya. Tapi kalau sudah masuk semester 2, iya. itu harus wajib sesar. Wajib sesar karena Iya. di proses persalinannya. Ditakutkan darah itu ya Iya, Bu Angelin ya. iya. Oke, baik. Dan saat proses melahirkan itu apakah tadi kata Bu Angelin bahwa kalau di semester 2 dia wajib sesar karena ditakutkan terkena darah, berarti darah si ibu itu langsung terkena bayi, akan terkontaminasi atau sebagaimana? Di proses persalinannya itu Mbak Dia, biasanya kan ada minum air ketuban Oh, atau oke. apa, kemudian mungkin saat persalinan itu ada luka atau apa kayak gitu, kita kan nggak Iya. tahu. Nah itu yang harus dicegah. Iya.
Oke, baik Bu Angelin. Dan selanjutnya Bu Angelin, pasti ibu hamil ini juga ekstra ya menjaga dirinya sendiri. Iya. Apa yang dilakukannya setiap bulan dan selama menjaga kehamilannya sehingga si anak ini alhamdulillah negatif saat dilahirkan? Makanya ketika ini yang saya tekankan kepada ibu-ibu hamil, kalau mereka cek ke dokter praktek, itu kan nggak ada buku ininya, buku pink ya kalau nggak Iya. salah. Tapi kalau ke puskesmas itu kan mereka akan dikasih, Iya. dan mereka itu akan kontrol per bulan kalau nggak salah. Jadi Baik. di situ akan dilihat perkembangan bayinya, bagaimana. Iya, baik. Bu Angelin, di sini ada pertanyaan nih ya. Apa yang perlu dipahami nih tentang resiko penularan HIV melalui ciuman, terus berbagai jarum suntik dan juga kontak darah. Nah, ini bagaimana? Oke, kalau ciuman, kissingan ya, gitu. Kissingan kita kan nggak mungkin sampai berdarah-darah ya. Oke. Iya, benar. Jadi intinya ini juga yang perlu harus dipahami. Jadi air liur virus HIV itu bukan hidup di air liur. Jadi darah. Jadi ketika seumpamanya nih ya, pasangan ada salah satunya yang sariawan, kemudian otomatis pasti dia mengeluarkan darah. Iya. Tapi kalau yang pasangan satunya tidak ada luka, nggak akan menularkan. Nggak akan menularkan. Iya, intinya 4 prinsip tadi. Iya. Ese. Oke, baik. Harus ada pintu keluar dan Dan pintu masuknya. Kemudian jumlahnya harus cukup, dan yang keempat, berapa lama sih virus itu bertahan? Iya, oke, Bu Angelin, apakah virus HIV ini bisa dikatakan bahwa apakah dia butuh misalnya nih sekian banyak darah baru bisa terjangkit, atau bahkan pun setetes atau setitik pun masuk ke dalam tubuh kita bisa terkena? Ya, ini lagi makanya yang keempat tadi, 4 prinsip tadi, jumlahnya harus cukup. Ya, cukup dalam artian seperti apa Bu Angelin? Sebanyak apa? Kalau kita melakukan seks, kita nggak mungkin sekali aja, pasti Oke. kita melakukannya berulang-ulang kali. Kemudian ketika kita menggunakan jarum suntik untuk para narkoba, nah itu kan kita kan joinan tuh, nggak mungkin Oke. sekali aja. Iya. Nah, pasti kan ada, saya kurang paham berapa Oke, iya. jumlahnya itu. Mm-mm. Nah, gitu. Ya, tapi memang untuk menghindari Iya, setidaknya betul. menggunakan pengaman bagi Iya, pasangan dan iya. menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti Iya, Bu Angelin betul. tadi. Kalau bisa jangan ada pintu masuk. Iya, pintu keluarnya juga. Iya, jangan ada pintu keluarnya. Kalau Iya. ada pintu masuknya tapi nggak ada pintu keluar, keluarnya gimana? Iya. Jadi harus ada kedua-duanya. Iya, jadi harus ada kedua-duanya dan Iya. tidak bisa hanya Betul. satu ya Bu Angelin ya. Oke, baik. Kita kembali Bu Angelin membahas pasangan. Bagaimana pola hidup bagi mereka yang hidup dalam virus HIV ini Bu Angelin? Kayaknya seperti normal aja, seperti pasangan yang biasa saja. Tapi intinya salah satu pasangan semuanya yang positif, kemudian yang negatif ini harus kasih support Kasih support. ke pasangannya. Iya, kenapa harus ada support seperti itu Bu Angelin? Karena saya pernah dampingi calon istrinya justru malah mengatakan seperti ini, sebenarnya bukan saya yang harus kuat, dia yang harus kuat, karena dia baru terima status HIV-nya, kemudian dia harus mau menjalani terapi ARV-nya, dan masih banyak lagi yang akan dia lalui. Makanya itu langsung saya bilang, wah salut banget ini sama pasangannya. Jadi dia mengatakan seperti itu, bukan saya sebenarnya yang butuh dukungan, sebenarnya dia. Iya, yang pasangan yang terkena HIV Iya, ini. betul. Iya, baik. Berarti memang seharusnya didukung ya Bu Iya. Angelin ya, jangan ditinggalkan ya. Iya. Oke Bu Angelin, kita tahu bahwa HIV ini terkadang di pikiran orang ini adalah suatu penyakit yang Mematikan. mematikan Bu Angelin ya. Itu banyak sekali masyarakat yang sangat takut dengan hal ini. Lalu apakah Bu Angelin pernah mendapatkan seseorang yang mungkin mentalnya belum siap mengetahui bahwa dirinya
ternyata terkena penyakit HIV, bahkan sampai mentalnya rusak atau bagaimana Bu Angelin? Pernah? Pernah ada beberapa yang saya dampingi, jadi bukan di saat ada yang di saat penerimaan statusnya, ada nanti yang sudah 1 tahun, 2 tahun Baru ditahu. bukan baru ditahu, masih menyesalkan. Kenapa sih kayak gitu-gitu? Oke. Kenapa harus saya yang Oh, seperti itu? iya. Kebanyakan salah satunya ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga Iya. yang banyak terkena Bu Angelin. Iya. Dan memang ada rasa penyesalan dalam diri mereka sendiri. Bukan penyesalan sih, intinya kayak gini Mbak. Saya nggak macam-macam, tapi kenapa harus saya yang kena? Oke, baik. Iya. Saya berhubungan seks di ranjang yang sah. Kadang-kadang ibu rumah tangga ini kan, kenapa harus saya, berpikiran kenapa harus saya, kenapa yang bukan yang perempuan-perempuan nakal itu yang kena. Iya. Tapi kan kadang-kadang yang ibu rumah tangga ini kan nggak tahu sebenarnya, karena mereka yang perempuan-perempuan nakal ini aja, mereka sebenarnya mengerti tapi mereka nggak pernah periksa gitu. Iya. Oke. Ya berarti ada rasa ini ya, ketidakpuasan Iya, ya. betul, iya. Kenapa harus saya Iya, gitu? betul. Padahal sebenarnya saya juga melakukan hubungan dalam ranjang yang sah gitu Iya, ya Bu betul. Angelin ya. Dan kenapa bahkan seperti Bu Angelin bilang bahwa mungkin saja wanita-wanita di luar sana ya, kita tanda kutip Bu Angelin ya, mohon maaf untuk para pendengar ya, ya bisa saja mereka juga lebih mengetahui edukasi seperti ini. Sebenarnya mereka tahu, Oke. tahu banget malah. Oke, tahu banget iya. Dan memang Bu Angelin, apakah memang edukasi seperti ini emang sudah seharusnya ditahu oleh seluruh perempuan? Harus banget Mbak, karena bisa dibilang kalau perempuan ini kan korban. Iya. Korban. Jadi wajib sih sebenarnya. Iya. Makanya khususnya di pemerintah Kota Tarakan Oke. itu dinas kesehatannya ada program mobile VCT. Jadi mobile VCT itu kita pemeriksaan di tempat-tempat karaoke, Oke. tempat-tempat lokalisasi kayak gitu. Iya. Apakah perlu sedini mungkin untuk edukasi hal seperti ini? Perlu Mbak, perlu banget. Sedini mungkin Iya. dalam arti mungkin SD? Gimana Bu Angelin? Kalau SD kan kita pemahamannya berarti beda lagi nih. Oh, beda lagi ya. Karena penangkapan anak SD ini kan kalau saya bilang kan masih, ya itu lagi tadi, masih kurang paham juga. Tapi untuk yang penekanannya sih mungkin harus ya. Iya. Seumpamanya dari sekolah gitu, kayaknya sudah ada deh di sekolah tuh. Seumpamanya kalau dipegang atau disentuh sama laki-laki jangan mau ya, yang kayak gitu. Iya, benar. Dan baru-baru saja Bu Angelin ada kasus, mungkin Bu Angelin juga dengar ya Bu Angelin ya, anak SD yang melakukan open BO Bu Angelin. Nah itu Mbak, sebenarnya kasus itu bukan kali ini aja. Oke. Jadi waktu masih ada KPA, Komisi Penanggulangan AIDS itu yang bagian lapangannya mengadakan pemetaan. Itu di tahun 2011 Oke. itu sudah ada. Iya. Sudah ada anak SD, SD yang melakukan. Iya. Bu Angelin mungkin Bu Angelin lebih paham dalam ranah ini. Mungkin saya agak sedikit ingin bertanya. Maksud saya Bu Angelin, apakah open BO itu segampang itu Bu Angelin dimainkan di dalam sosial media? Gampang Mbak, gampang banget. Gampang banget. Jangankan sosial media, itu yang waktu yang 2011 itu waktu kita KPA pemetaan itu, kita jalan di suatu wilayah, kita nggak sebutin aja Iya. namanya. Jadi kita nongkrong tuh di situ. Oke. Teman tuh nongkrong. Kemudian ada anak SD datang, mungkin baru pulang sekolah. Iya. Baru pulang sekolah dia buka bajunya, tapi roknya nggak dibuka. Oke. Dengan santainya dia langsung duduk mungkin dia duduk di depan rumahnya atau kita nggak pasti juga, langsung tiba-tiba ada di situ kayak gitu. Iya. Langsung dengan duduk santainya
ya namanya juga anak kecil Iya, ya. iya. Anak kecil kalau duduk gimana sih sembarangan gitu iya, ya, nggak iya. ada sopan, Iya, kayak gitu. Jadi kemudian ada laki-laki Datang dat- menghampiri. bukan datang, lewat, Oke. langsung dia bilang, "Om 50 Om." Oh. Oke. Langsung kita, yang temen yang duduk di situ langsung kaget, anak SD sudah menawarkan Iya, diri. oke. Berarti Seperti itu. Jadi aduh miris sekali, ini anak SD sudah berani mengatakan itu. iya. Iya, baik. Jadi konotasinya kan aduh jelek banget sih anak. Emang Bu Angelin mendengar berita-berita seperti ini mungkin memang Iya, betul. baru ada mungkin sudah pernah ya, tapi ini timbul Iya. lagi beritanya dan ternyata kalau dari kacamata Bu Angelin sendiri sudah banyak korban-korban dan masalah-masalah seperti ini terjadi. Banyak. Iya, jadi pendengar kenapa kita harus membahas ini dan ini juga konotasinya bahwa hal ini apabila dibiarkan juga bisa menjangkiti anak pada usia dini Iya, ya Bu betul. Angelin ya. Betul. Karena berhubungan seksual terlarang dan bisa bergonta-ganti pasangan. Iya. Dan Bu Angelin apakah juga pasien Bu Angelin ada yang di bawah umur? Ada Kenapa Bu Angelin? terinfeksinya dari orang tua lah pasti. Oh, orang tua, baik. Tapi kalau untuk karena berhubungan Enggak, belum ada. belum ya Bu Angelin. Dan semoga tidak ada Bu Angelin Iya, ya. jangan diharap sampai, ya. jangan sampai, jangan Oke. sampai. Tapi yang sangat miris sekali, justru saya pernah dapat kasus itu anak SMP laki-laki, Laki-laki. Iya. Oke, kenapa Bu Angelin? laki-laki dia positif HIV, SMP Iya, laki-laki. SMP. Karena memang jajan. oke, memang. Nah, yang seperti ini Bu Angelin Iya. yang sebenarnya harus sangat diperhatikan Bu Angelin Betul. ya. Mungkin kebanyakan orang gencar banyak sekali sosialisasi tentang baru pasangan, catin atau lain sebagainya. Padahal yang di bawah-bawah inilah Iya. yang harusnya lebih dirangkul lagi. Iya betul. Ya, bagaimana Bu Angelin melihat ya anak SMP ini? Miris banget Mbak, Miris. miris banget. Itu waktu saya dapat kasus itu, saya lupa tahunnya, Mm-mm. karena sudah semakin banyak. Dan ternyata orang tua dari anak ini, nah ini lagi, muntah dia karena broken home atau apa. Tapi kalau dia broken home, kenapa harus pelariannya seperti itu? Berarti kan intinya kedekatan orang tua dan anak tidak ada. Nah, itu yang sangat disayangkan. Iya, benar. Oke, Bu Angelin, ini penting sekali ya. Tadi Bu Angelin bilang bahwa sebenarnya kalau untuk anak pendekatan orang tua Iya. Bu Angelin ya, penjagaan orang tua Bu Angelin ya. Mungkin Bu Angelin bisa diberikan kepada pendengar sedikit edukasi khususnya untuk para orang tua, apalagi yang punya anak dalam usia dini yang mungkin sudah memiliki hawa nafsu kali ya katanya. Saya pernah baca di salah satu kalau nggak salah prokes, kalau nggak salah itu anak SD memang sudah ada Oke. Keinginannya. keinginannya untuk ngesek itu ada. Itu dari dokter waktu itu dia di Ambon kalau nggak salah. Baik. Jadi dari umur sekitar 10-11 itu sudah Iya, ada keinginan. ada Iya. keinginan. Jadi mungkin di saat itu juga sudah menstruasi atau ini biasanya perempuan kan Iya. lebih cepat gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi pendekatan bukan pendekatan sih, lebih ininya komunikasi ke orang tua itu lebih penting banget. Karena di samping anak SD, SMP, anak SMA juga di tahun kemarin itu ada sekitar 4 orang kami temukan positif HIV. Itu masih di bawah umur Bu Angelin. Iya, masih Iya. di bawah umur. Sebenarnya controlling seperti apa yang orang tua harus lakukan Bu Angelin? Nah ini lagi Mbak, saya bilang di zaman sekarang anak kita ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kenapa tuh Bu? Karena sosial media, kemudian pergaulan. Makanya ketika saya sosialisasi ke SMK 4, Oke. saya menyarankan jadikan orang tua itu sahabat, teman, kemudian
ya bisa juga lawan. Oke. Karena kadang kalau kita di rumah kan kadang-kadang suka berantem, namanya Iya. juga sama anak-anak kan. Jadi tapi intinya komunikasikan ke orang tua, ngobrol. Jadi kayak anggap aja orang tua itu teman. Jadi kalau jangan merasa kamu sendirian, jangan merasa kamu canggung atau apa, malu atau apa, ini orang tua. Karena saya punya anak juga sendiri, Iya. punya anak laki-laki satu. Saya merasa ketika saya tahu ada pasien yang positif HIV, yang seumuran anak saya, aduh, saya langsung ngeluskan dada. Aduh, kamu seumuran anak saya, saya bilang begitu. Saya langsung kepikiran ke anak saya, karena anak saya di Jogja, jadi saya, aduh, jauh juga. Jadi saya tetap komunikasi, abang kalau ada apa-apa cerita, jangan dipendam sendiri itu. Yang kedua, jangan lupa ibadahnya, Iya. itu yang terpenting. Dan itulah controlling orang tua Bu Angelin ya yang bisa dilakukan, karena memang hal-hal seperti ini aja terkadang banyak sekali orang tua yang terus aja menasihati Iya, bisa betul. bablas, Iya. apalagi yang tidak dikontrol ya Bu Angelin ya. Iya. Baik Bu Angelin, kita akan break. Iya, Oke. terlebih dahulu pendengar, kami masih mengajak Anda untuk bisa bersama dengan kami dalam dialog siang ini. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami dalam dialog Tarakan siang ini, dan masih bersama dengan Ibu Angelin. Kita masih membahas dengan tema yang sama, yakni mengenai penularan virus HIV. Bu Angelin, kita kembali akan membahas, meneruskan percakapan kita atau dialog kita di segmen pertama tadi, dan kita langsung aja. Bu Angelin, apa langkah pertama yang harus diambil ketika mengetahui bahwa kerabat kita terdiagnosis HIV positif? Berarti ini yang negatif ya. Iya. Pahami penyakit pasangannya dulu. Baik. Kadang-kadang yang negatif ini kan buta, sama-sama buta sih sebenarnya, nggak paham masalah HIV ini. Makanya pahami dulu penyakitnya. Ketika sudah paham, baru karena ada beberapa yang saya dampingi, pasangannya ini awalnya nggak tahu, pasangan yang perempuannya negatif. Nanti bagaimana ya Mbak ya kalau seumpamanya kami berhubungan suami istri, terus nanti saya kena dong. Nah seperti itu, berarti kan dia belum paham. Iya. Nah baru saya edukasi dulu, sebenarnya penularannya seperti ini, jadi pencegahannya seperti ini ya. Nah kayak gitu. Iya. Jadi awalnya pahami dulu HIV itu apa. Baik, berarti perlunya pengetahuan ya Bu Iya. Angelin ya bagi pasangan yang memiliki pasangan positif. Iya. Iya. Oke, Bu Angelin, lalu bagaimana Bu Angelin apabila ada salah satu, mungkin kalau tadi kita di ranah pasangan, kita mungkin beralih ke ranah perkantoran atau tempat kerja Bu Angelin. Bagaimana Bu Angelin, apakah ada yang bisa kita lihat bahwa oh dia terdiagnosis HIV? Atau juga kadang mungkin karena dia takut diketahui oleh banyak orang, dia diam-diam Bu Angelin. Ada beberapa dampingan saya sampai sekarang, dia lebih nyamannya sendiri, dia nggak mau kasih tahu ke siapa-siapa, baik itu ke rekan-rekan kerjanya sama keluarganya juga, karena dia merasa sehat. Oke. Tapi kalau dari pandangan Bu Angelin, apakah dia harus tetap diam atau bagaimana? Kami baru pertemuan tadi malam. Oke. Saya menyampaikan seperti ini. Ada soalnya beberapa bulan yang lalu ada dampingan saya, sudah lama sih. Dia bilang, "Mbak, saya mau kasih tahu status HIV saya ke salah satu keluarga saya." "Oh, oke. Boleh?" bilang itu. "Tapi tolong bantu saya untuk menjelaskan ke salah satu keluarga saya." Sebenarnya dia ada beberapa kakak-kakaknya yang dia mau kasih tahu, tapi saya bilang cari yang dekat dulu, yang enak diajak ngomong, Iya. keluarganya. Oke, oh ya udah kalau gitu. 2 minggu kemudian dia bilang, "Mbak, boleh saya ke rumah?" "Oh boleh, silakan." Akhirnya di rumah itu saya menyampaikan sebenarnya. Saya bukan saya aja, saya memberikan kesempatan dulu nih ke pasien saya. Saya bilang begini,
bukan saya yang memberitahu status kamu, tetapi saya memberi kamu kesempatan untuk memberitahu ke keluargamu. Akhirnya di situ dia ngomong, Kak, sebenarnya yang awalnya saya sakit ini, dia cerita, saya itu sebenarnya positif HIV. Kakaknya bingung. Iya. Wah, Kaget ya pasti. baru saya di situ masuk. Baru saya jelaskan HIV itu begini, langsung karena mungkin pikirannya masih kacau, masih ini, saya kasih lagi kesempatan. Jadi itu sekitar ada 1 jam lebih kita ngobrol, mungkin sekitar 2 jam lah ngobrol. Jadi saya balikin lagi, begitu saya sudah menyampaikan, begitu sudah saya kasih tahu HIV itu apa, pencegahannya, penularannya bagaimana, langsung saya tanyakan. Jadi bagaimana Mbak, menurut Mbak sudah mengerti, sudah paham? Kalau Mbak belum paham, ada yang mau ditanyakan nggak Mbak? Sebelum nanti, maksudnya Mbak nanti kalau di luaran sana berpikiran, oh adik Mbak ini positif HIV, jadi harus dijauhkan dari keluarga, segala macam begini. Kalau satu tempat makan harus dipisah, segala macam, yang kayak gitu-gitu. Akhirnya dia bilang, oh saya mengerti Mbak, soalnya saya juga ada program di PKK, Baik. jadi saya sudah lebih paham. Tapi yang saya intinya di sini, saya nggak nyangka aja kalau adik saya ini ternyata selama ini, nah itu dia. Iya. Dari awal dia mau menyampaikan ke keluarganya itu Takut. nggak berani, terus tuh ya itu dilema, karena dari setahun pertama itu dia masih nggak terima kalau dia positif HIV. Iya. Baik. Padahal sudah pengobatan. Langsung saya bilang, kalau kamu merasa kamu nggak positif HIV, kenapa kamu minum ARV? Iya. Nah di situ dia langsung bilang, soalnya ada Mbak, saya kan sehat-sehat aja, nah gitu. Oke, tapi di hasil pemeriksaan kamu kan itu sudah menyatakan kamu positif HIV. Oke, sekarang gini, kalau kamu masih belum mau terima dengan status HIV-mu, saya tanya ke kamu pernah melakukan dari yang 3 penularan ini? Dia diam. Kalau kamu merasa kamu tidak pernah melakukan dari yang ketiga penularan ini, oke, kita akan periksa lagi, ulang. Oke. Kalau kamu masih belum percaya, bukan hanya di satu tempat. Kalau bisa di semua tempat kita periksa. Iya. Akhirnya di situ dia mulai Terbuka. dia mulai baca-baca di sosial media segala macam. Akhirnya di situ dia bisa menerima. Iya. Dan apakah menurut Bu Angelin bahwa psikologi seorang yang mengidap penyakit HIV ini memang benar-benar lebih baik terbuka? Ada yang wajib, ada yang saya kembalikan lagi ke teman-teman. Saya bilang kalau belum siap mentalnya nggak perlu. Oke. Cukup kamu aja. Nanti kalau kamu sudah sehat, kalau kamu istilahnya sudah sekian tahun ARV, kamu mau kasih tahu keluargamu, silahkan. Dalam posisi yang waktu yang sebulan yang lalu tuh yang dia minta tolong saya untuk kasih tahu status HIV-nya ke keluarganya, saya bilang karena kakaknya ini nggak nyangka aja, orang dia sehat-sehat aja. Iya. Makanya itu ketika kita keadaan sehat, kan orang nggak ada berpikiran yang macam-macam, nggak nyangka aja. Oh ternyata dengan minum ARV ini kamu bisa produktif, bisa sehat segala macam. Nah, kayak gitu. Iya, baik. Oke, Bu Angelin, kita lanjutkan bagaimana dari mungkin apa yang Bu Angelin lihat selama ini dari dunia kesehatan. Bagaimana cara mereka menyikapi bagi mereka-mereka yang mengidap virus HIV ini, Bu Angelin? Mungkin dari pemberian obat atau edukasi dan lain sebagainya, Bu Angelin? Karena minum obatnya ini kan bisa dibilang kasarnya, Iya. dibilang seumur hidup. Karena belum ada obat yang untuk menyembuhkan. Iya. Jadi setiap bulannya itu makanya kenyamanan dari teman-teman itu datang ke layanan.
Nah, Oke. kalau datang ke layanan aja sudah orang layanan sudah mukanya yang modelnya udah segitiga lah, segi empat lah, atau apa. Jadi yang datang teman-teman ini dan datang, aduh gimana ya? Sudahlah, aturannya ada yang mau disampaikan, jadi nggak mau disampaikan karena lihat kondisi dari orang layanannya seperti itu, jadi ya sudahlah, Iya. tinggal ambil ya sudah pulang kayak gitu. Baik. Berarti ini bisa menjadi salah satu masukan Bu Angelin ya dalam edukasi ya Bu Iya, Angelin orang ya. layanan. Orang layanan ya tentunya ya. Semoga saja apabila ada teman-teman kita yang memang benar-benar terindikasi virus ya Iya, Bu karena Angelin. bukan hanya 1-2 tahun, Mbak. Ini untuk seumur hidup kita harus berhadapan dengan orang yang sama tiap bulannya ke layanan. Ya Iya. itu kalau nggak diganti ya orang Iya. layanannya. Kalau beda kalau seumpamanya kalau di puskesmas itu kan biasanya ada jenjang Iya. ininya, mereka harus dipindah, di rolling kayak gitu. Tapi kalau yang di rumah sakit kebanyakan jarang gitu yang dipindah-pindah. Berarti kalau untuk yang mengidap ini memang setiap bulan harus kontrol terus Bu Angelin? Iya. Oke, ini kontrolnya dalam hal apa Bu Angelin? Apakah untuk melihat progresnya atau seperti apa? Karena itu kan Mbak di tiap bulannya kan dikasih obat hanya satu botol. Satu botol itu isinya 30. Jadi setiap dia datang ke layanan otomatis kan pasti, oh ini orang layanannya sebenarnya kan harus konsultasi juga ke dokter. Iya. Dokter juga yang meresepkan obatnya. Jadi mereka itu kalau ada keluhan atau apa nanti akan dirujuk ke penyakit dalam. Nah, yang kayak gitu. Jadi harus ada biasanya nih Mbak, kalau sekarang nih justru teman-teman itu ini lagi nih hipertensi, kolesterol, asam urat. Nah, itu tuh. Iya. Iya, Bu Angelin juga pernah bilang bahwa ternyata kebanyakan orang yang terkena virus HIV itu banyak yang, maaf Bu Angelin, sampai yang paling terburuknya adalah meninggal dunia. Mereka yang komplikasi ya Bu Angelin ya? Iya, betul. Tapi kalau yang hanya sendiri HIV itu bagaimana Bu Angelin? Ya kalau virus HIV-nya aja sih Hidupnya lebih lama? Insya Allah. kalau saya bilang sih sebenarnya virus HIV itu tidak mematikan. Oke, baik. Yang mematikan itu penyakit penyertanya. Oke, siap. Ya, karena tugasnya virus HIV itu dia hanya menggerogoti sistem kekebalan tubuh kita. Oke, baik. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita ini sudah habis, maka akan banyaklah penyakit penyertanya itu yang gampang masuk. Iya, oke, baik. Dan memang yang kebanyakan diserang virus HIV ini golongan dewasa ya Bu Angelin ya? Iya, betul. Yang sangat mudah dan sangat rentang gitu ya Bu Angelin ya? Anak-anak juga ada. Anak-anak juga, iya. Tapi emang yang paling kronis adalah apabila ada penyakit penyerta. Penyertanya. Biasanya yang lebih ini nih ya TBC sih. TBC, ya TB. Oke. Itu paling kronis pokoknya sudah. Nggak Kalau ada itu sudah. Iya. dua ketemu ya? Iya. Makanya TB ada dan- program TB HIV. Itu selalu. Sangat mematikan ya Bu Iya. Angelin? Kalau udah TB dan HIV. Iya. Kenapa bisa TB ini, maksudnya kenapa penyakit ini bisa bergandengan? Karena TB itu Mbak paling cepat penularannya. Oke. Karena kita ngobrol begini aja udah cepat, udah bisa. Beda Iya. kalau HIV. Iya. Tadi yang awal saya bilang HIV itu sopan, harus diketok dulu, lunun. Baik. Kalau TB kan enggak. Kita Tapi- ngobrol begini aja sudah bisa. Tapi kalau untuk TB sendiri itu kelihatan ya Bu Angelin ya? Iya, betul. Oke. Kelihatan melalui fisik Bu Angelin? Fisik bisa. Oke, baik. Jadi kalau yang TB itu biasanya dia tuh awalnya keringat dingin malam, yang apa sih yang berkepanjangan. Nah itu biasanya. Iya, baik. Oke, pendengar dan pemirsa Bu Angelin, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin Bu Angelin ada sedikit, silakan Bu Angelin edukasi kepada para pendengar kita mengenai pencegahan penularan virus HIV. Silakan Bu Angelin. Oke, terima kasih. Intinya kalau punya pasangan yang positif HIV, jangan pernah takut untuk tidak menikah
sama orang yang positif HIV karena pencegahannya sudah ada dengan cara minum ARV yang teratur. Kemudian jangan pernah takut atau malu untuk datang ke layanan untuk memeriksakan diri. Kalau sudah pernah melakukan faktor beresiko, datanglah ke layanan untuk melakukan VCT tadi. Iya, baik. Bu Angelin, terima kasih banyak Sama-sama. ya sudah selalu memberikan edukasi kepada semua orang, bahkan seluruh pendengar di Prosa Utarakan mengenai HIV, AIDS dan juga Mpox ya, TB juga, dan semoga edukasi dan ilmu-ilmu dari Bu Angelin bisa bermanfaat sebagaimana yang diharapkan dari diri Bu Angelin sendiri. Sama-sama. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang terlewatkan mengikuti dialog Tarakan siang ini juga dapat menyaksikan kembali dalam kanal YouTube kami yakni RRI Tarakan Official. Saya Jubeda mengakhiri dialog Tarakan siang ini bersama dengan Angelin Loisanti, koordinator lapangan program Taheta, dengan tema mencegah penularan virus HIV. Selamat siang dan sampai jumpa.